Hai, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu, amin. Benarkah manusia yang menciptakan Tuhan? Ada sebuah percakapan seperti ini. Seseorang bertanya kepada saya, apakah Anda percaya dengan keberadaan Tuhan? Saya jawab, ya, saya sangat percaya. Sebelum kita ciptakan, Tuhan gak ada. Sekarang Dia ada. Dari percakapan tersebut, menurutnya Tuhan itu baru ada setelah kita ada. Sebelumnya Dia nggak ada, dan kitalah yang menjadikannya ada. Tuhan tak lebih dari sekedar kreasi nalar umat manusia. Manusialah yang menciptakan Tuhan, bukan Tuhan yang menciptakan manusia. Itulah inti dari gagasannya. Apa yang dia sampaikan sejujurnya bukanlah hal yang baru dalam percakapan teologi. Boleh jadi keyakinan tersebut juga menggelayuti kepala Anda. Benarkah kita yang menciptakan Tuhan? Melalui video ini, saya ingin mengajak Anda untuk berpikir secara rasional dalam menjawab pernyataan tersebut. Jawaban yang bisa kita kemukakan bisa kita ringkas ke dalam poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, Anda perhatikan barang yang ada di hadapan Anda sekarang. Katakanlah buku. Di hadapan Anda ada suatu barang yang bernama buku. Setelah itu Anda bayangkan gambaran tentang buku itu di kepala Anda. Ya, coba Anda lihat buku itu, lalu bayangkan. 1, 2, 3, udah. Kalau sudah, sekarang saya mau tanya, bisa nggak Anda membedakan antara buku sebagai sesuatu yang berwujud di luar diri Anda dengan gambaran tentang buku yang menggelayut di kepala Anda? Semua orang berakal, saya kira tahu bahwa buku dan gambaran tentang buku itu jelas dua hal yang berbeda. Apakah dengan contoh itu saya hendak mempersamakan Tuhan dengan buku? Enggak. Bukan itu yang saya maksud. Yang ingin saya katakan ialah akal yang sehat pasti bisa membedakan antara sesuatu dengan gambaran kita tentang sesuatu. Nggak perlu kita bertele-tele untuk memberikan penjelasan tentang hal itu. Baik, Anda ada atau nggak ada, buku itu ada di luar diri Anda. Tapi gambaran Anda tentang buku memang baru ada dengan adanya diri Anda. Orang yang mengutip pernyataan di awal nggak bisa membedakan antara Tuhan sebagai sebuah entitas atau wujud yang terbebas dari pikiran manusia dengan gambaran manusia tentang Tuhan yang memang dikreasikan oleh nalar manusia. Sekalipun gambaran tersebut nggak akan mampu menggambarkan hakikat Tuhan sebagaimana adanya. Yang kedua, yang mengutarakan pernyataan di atas nggak paham dengan hukum kontradiksi sebagai salah satu kaidah berpikir paling dasar yang seharusnya diamini oleh orang-orang yang berakal. Hukum kontradiksi menyatakan bahwa satu subjek tertentu nggak mungkin dihukumi oleh dua atribut yang saling bertentangan satu sama lain. Kalau Anda mengatakan buku itu ada, nggak mungkin Anda mengatakan bahwa buku itu juga nggak ada, karena itu dua hal yang bertentangan. Keduanya nggak mungkin saling terhimpun, juga nggak mungkin saling terangkat. Nggak ada pilihan ketiga di antara dua hal yang bertentangan. Karena itu salah satu dari keduanya harus ada yang benar. Itu inti dari hukum kontradiksi. Sekarang begini, kalau memang Tuhan itu merupakan ciptaan nalar manusia, maka konsekuensinya sesuatu yang Anda sebut sebagai Tuhan itu adalah sesuatu yang tercipta. Sementara Tuhan adalah pencipta alam semesta, yang di dalamnya termasuk diri Anda. Seolah-olah kalau Anda meyakini itu, Anda mengatakan bahwa Tuhan itu pencipta. Tapi dalam saat yang sama, Dia juga bukan pencipta, karena Dia diciptakan oleh nalar kita. Dan itu kontradiktif, kecuali kalau memang Anda nggak mempercayai Tuhan sebagai pencipta, dan Anda hanya percaya bahwa Tuhan itu nggak lebih dari sekedar gagasan manusia belaka. Ketika itu argumen kedua nggak berlaku bagi Anda. Tetapi apa gunanya Anda menamai sesuatu itu sebagai Tuhan kalau memang dia nggak lebih dari sekedar gagasan? Sadar atau enggak, yang sedang Anda imani itu sebenarnya bukan Tuhan, melainkan sesuatu yang sudah Anda ciptakan. Yang ketiga, jika Tuhan nggak lebih dari sekedar gagasan, maka konsekuensinya apa yang Anda sebut sebagai Tuhan itu akan tersandra dalam keterbatasan. Yang Anda sebut sebagai Tuhan itu adalah sesuatu yang terbatas, dan yang membatasi itu adalah nalar Anda sendiri, yang pada dasarnya memang terbatas. Nalar yang terbatas tak mungkin menciptakan sesuatu yang nggak memiliki batas. Pertanyaannya, bisakah sesuatu yang terbatas itu disebut sebagai Tuhan? Kalaupun bisa, tapi untuk apa? Kalau sudah terbatas, untuk apa disebut sebagai Tuhan? Ketuhanan itu meniscayakan keterbebasan dari berbagai macam batasan, baik batasan ruang, waktu, pikiran, dan batasan-batasan lainnya.
Kalau sudah terbatas, ya namanya bukan Tuhan lagi, tetapi sudah jadi ciptaan. Keempat, kalau memang Tuhan itu baru ada setelah keberadaan kita, karena dia diciptakan oleh nalar kita, lantas bagaimana Anda menafsirkan kemunculan alam semesta ini? Sains sudah membuktikan bahwa alam semesta ini memiliki permulaan. Lantas, apa sebab utama yang ada di balik permulaan itu? Sains nggak akan mampu menjawab, karena memang itu bukan bidangnya. Yang bisa menjawab pertanyaan ini hanya agama dan filsafat. Kalau nalar Anda masih sehat, tentu Anda akan bertanya tentang sebab dibalik kemunculan sesuatu yang sebelumnya nggak ada, tapi kemudian menjadi ada. Sekarang, apa sebab dibalik kemunculan alam semesta itu? Mungkin Anda akan berkata bahwa alam semesta itu muncul dengan sendirinya. Anggaplah itu mungkin. Tapi, bukankah pandangan yang meyakini keberadaan sebab jauh lebih masuk akal ketimbang pandangan yang menafikannya? Dalam hal ini, kaum materialis sedikit lebih masuk akal ketimbang orang-orang ateis. Mereka mengatakan bahwa yang menjadi sebab itu adalah materi. Tapi, mungkinkah materi yang tak bisa bicara, mendengar dan melihat itu menjadi sebab utama di balik keberadaan dan keteraturan alam semesta ini? Rasanya sulit sekali untuk berkata iya. Lebih sulit lagi kalau kita menafikan sebab itu sama sekali. Kalau suatu waktu Anda melihat timbangan yang posisi kedua sisinya bersifat setara, lalu tiba-tiba yang satu lebih berat dari yang lain, bisakah Anda menerima kenyataan bahwa terberatkannya yang satu itu terwujud dengan sendirinya tanpa ada sebab apa-apa? Bisakah Anda menerima kenyataan itu? Pandangan seperti itu rasanya tak mungkin keluar dari manusia berakal. Juga tak mungkin disampaikan oleh orang-orang beriman. Kalau kelak Anda berjumpa dengan orang-orang seperti ini, coba saja Anda minta kepada yang bersangkutan untuk menyuguhkan dalil. Dalil yang bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Apa dalil kalau Tuhan itu baru ada dengan adanya kita? Saya yakin tak akan banyak jawaban yang bisa dia kemukakan. Tapi bagaimana dengan dalil-dalil orang-orang beriman? Buku-buku yang membahas tentang pembuktian akan keberadaan Tuhan jumlahnya sangat melimpah luar biasa. Seenggaknya, kalaupun Anda masih bersikeras dengan pandangan itu, setumpuk argumen rasional membuktikan bahwa keyakinan orang-orang beriman jauh lebih masuk akal ketimbang orang-orang yang mengingkari Tuhan, atau yang hanya meyakini Tuhan sebagai sebuah gagasan. Baik, itu saja. Oh ya, penjelasan tadi dan seputar ketuhanan lainnya bisa Anda baca di buku ini. Judulnya Seri Ilmu Kalam Seputar Ketuhanan. Ini karya teman saya, Mas Nurudin. Silakan bisa dicari di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lainnya. Atau di Instagram juga banyak yang menjual buku ini. Saya Tasori. Jika video ini bermanfaat, silakan untuk subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.